Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Mardia. Di sini saya akan memaparkan jurnal atau proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Distorsi Informasi di Media Sosial terhadap Kepercayaan Publik terhadap media massa di era digital. Penelitian ini membahas hubungan antara maraknya distorsi informasi di media sosial dengan tingkat kepercayaan publik terhadap media massa. Fokus penelitian ini diletakkan pada era digital, yang dimana media sosial itu menjadi sumber utama informasi masyarakat dan berpotensi mempengaruhi cara publik menilai kredibilitas media massa. Baik, di bab pertama di latar belakang, saya membahas perkembangan media sosial di era digital itu berlangsung sangat pesat dan telah mengubah pola komunikasi informasi masyarakat. Media sosial ini memungkinkan masyarakat mengakses dan menyebarkan informasi secara cepat, mudah, dan luas tanpa batas ruang dan waktu. Namun, kemudahan tersebut juga memunculkan permasalahan serius berupa meningkatnya arus informasi yang tidak terverifikasi. Menurut Handayani dan rekan-rekan, media sosial menjadi ruang utama penyebaran informasi yang belum tentu benar karena rendahnya proses verifikasi konten. Distorsi informasi di media sosial dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti misinformasi, disinformasi, hoax, framing berlebihan, hingga manipulasi visual dan narasi, sebagaimana dijelaskan oleh Wardle dan Derksen. Lalu, dalam penelitian Pasaribu menambahkan bahwa algoritma media sosial cenderung memprioritaskan konten yang viral dan emosional, sehingga informasi yang terdistorsi memiliki peluang lebih besar untuk tersebar luas dibandingkan informasi faktual. Paparan informasi salah yang terjadi secara berulang dapat membentuk kebingungan dan sikap skeptis dalam diri masyarakat. Suratman dan rekan-rekan juga menemukan bahwa meskipun media massa masih dianggap lebih kredibel dibandingkan media sosial, paparan distorsi informasi yang terus-menerus di media sosial dapat mengikis kepercayaan publik terhadap media massa. Padahal, menurut McWell, media massa itu memiliki peran strategis sebagai penyedia informasi yang kredibel dan sebagai pengawas sosial. Oleh karena itu, menurutnya kepercayaan publik terhadap media massa itu bukan hanya menjadi persoalan akademik, tetapi juga berdampak pada kualitas informasi dan kesehatan ruang publik. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami pengaruh distorsi informasi di media sosial terhadap kepercayaan publik terhadap media massa di era digital. Baik, rumusan masalah dalam penelitian ini itu ada dua. Yang pertama, bagaimana tingkat distorsi informasi di media sosial yang diterima oleh publik di era digital. Lalu yang kedua, sejauh mana distorsi informasi di media sosial ini berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap media massa, seperti itu. Nah, di tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tingkat distorsi informasi di media sosial serta menganalisis pengaruh distorsi informasi tersebut terhadap kepercayaan publik terhadap media massa. Di manfaat teoritisnya itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya berkaitan dengan distorsi informasi, kepercayaan publik, dan dinamika media di era digital. Lalu manfaat praktisnya, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih kritis dan selektif dalam mengkonsumsi informasi, sejalan dengan pentingnya literasi media di era digital. Di bab 2, di tinjauan pustaka dan kerangka teori tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini itu membahas berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik distorsi informasi di media sosial dan kepercayaan publik terhadap media massa. Kajian ini bertujuan untuk memetakan hasil penelitian sebelumnya serta menunjukkan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah ada. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa media sosial ini menjadi medium utama
penyebaran misinformasi dan disinformasi. Handayani menjelaskan bahwa kemudahan akses dan rendahnya proses verifikasi konten menjadikan media sosial ini sangat rentan terhadap penyebaran informasi terdistorsi. Rendahnya literasi digital masyarakat turut mempermudah kondisi tersebut. Pasaribu juga menemukan bahwa algoritma media sosial berperan besar dalam mempercepat penyebaran informasi yang salah. Konten yang bersifat sensasional dan emosional itu bahkan lebih mudah viral sehingga membentuk persepsi publik yang keliru terhadap kualitas informasi yang beredar. Suratman juga menyatakan bahwa paparan distorsi informasi secara berulang di media sosial dapat mengikis kepercayaan publik terhadap media massa. Publik cenderung mengeneralisasi ketidakkeakuratan informasi sebagai kegagalan seluruh sistem media tanpa membedakan karakteristik media sosial dan media massa. Temuan tersebut juga diperkuat oleh Idiongo dalam studi lintas negara yang menunjukkan bahwa maraknya disinformasi ini meningkatkan skeptisisme publik terhadap institusi media. Dalam beberapa kasus, skeptisisme ini berkembang menjadi sikap apatis dan ketidakpercayaan menyeluruh terhadap semua sumber informasi. Nah, di sisi lain, penelitian oleh Septian Riasanti Mola menunjukkan bahwa media massa yang menerapkan etika jurnalistik, lalu pemeriksaan fakta dan transparansi informasi cenderung lebih mampu mempertahankan kepercayaan publik di tengah maraknya hoax. Nah, penelitian Wiladi serta Putri dan Ardoni menegaskan juga pentingnya literasi digital dalam menekankan dampak distorsi informasi. Individu dengan tingkat literasi digital yang tinggi cenderung lebih kritis dan tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi palsu. Selain itu, Juliana, Kem, serta Dwita menyoroti peran faktor emosional, usia, pendidikan, dan bias algoritma dalam memperkuat penyebaran hoax dan skeptisisme publik. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa distorsi informasi di media sosial ini memiliki keterkaitan kuat dengan kepercayaan publik terhadap media. Namun, masih terdapat celah penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh distorsi informasi di media sosial terhadap kepercayaan publik terhadap media massa dalam konteks Indonesia, sehingga penelitian ini relevan untuk dilakukan. Nah, pada bab landasan teori ini ada media sosial. Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan pengguna memproduksi dan menyebarkan konten secara interaktif. Lalu distorsi informasi adalah penyimpangan informasi dari fakta yang sebenarnya, baik disengaja maupun tidak. Ini dituliskan oleh Wardle dan Derksen. Media sosial ini juga mempercepat penyebaran distorsi informasi karena minimnya mekanisme penyaringan. Lalu ada kepercayaan publik. Kepercayaan publik ini merujuk pada keyakinan masyarakat terhadap kredibilitas, akurasi, dan integritas suatu sumber informasi. Ini menurut Maxwell. Nah, di media massa itu adalah media yang memiliki standar jurnalistik dan proses verifikasi yang lebih ketat dibanding media sosial. Lalu, hubungan antar variabel. Paparan distorsi informasi yang tinggi di media sosial ini menimbulkan kebingungan dan skeptisisme publik. Ketika publik kesulitan membedakan informasi yang benar dan salah, kepercayaan terhadap media massa ini berpotensi menurun. Nah, di kerangka berpikir penelitian ini menjelaskan bahwa maraknya distorsi informasi di media sosial ini menimbulkan kebingungan dan sikap skeptis publik, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap media massa. Nah, di hipotesis penelitian ini adalah semakin tinggi tingkat distorsi informasi di media sosial, maka semakin rendah tingkat kepercayaan publik terhadap media massa.
Baik, di bab 3 ini adalah metode penelitian, di mana pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif non-eksperimen, sebagaimana dikemukakan oleh Creswell tahun 2014 untuk mengukur hubungan antara variabel secara objektif. Nah, populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah masyarakat pengguna media sosial yang juga mengkonsumsi media massa dengan sampel sebanyak 100 responden menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan pendapat Sugiono tahun 2019. Nah, melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh distorsi informasi di media sosial terhadap kepercayaan publik terhadap media massa di era digital, serta pentingnya penguatan literasi digital di masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.